Lukas pasal 18 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab memberikan judul perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Jika kita sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang ditetapkan secara seragam untuk Minggu 23 Oktober 2022 oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa memberikan tema orang yang rendah hati ditinggikan oleh Allah. Orang yang rendah hati ditinggikan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang hadir dalam ibadah kumpulan tadi malam yang dipimpin oleh Bapak Penatua SPH. Khotbah ini merupakan rentetan yang hampir sama, yakni bahwa manusia dalam segala aspek kehidupannya ingin mendapat pengakuan. Tidak bisa kita pungkiri itu bahwa apapun yang kita lakukan sebagai manusia membutuhkan pengakuan. Bahkan tadi malam di dalam pembacaan Lukas 14 ayat 15 dikatakan di situ, barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan. Pada umumnya manusia ingin memang selalu dipandang baik, mulia oleh orang lain di sekitarnya. Apalagi jika yang memandang itu, yang mengakui dirinya itu baik dan mulia adalah orang-orang yang punya jabatan dan punya kedudukan yang tinggi. Bahkan manusia ingin dipandang baik oleh Tuhan. Itu yang lebih utama. Oleh karena itu, agar Tuhan bangga atas wujud cinta kita kepadanya, maka kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi harus dengan tulus dan ikhlas dari dalam hati kita yang paling dalam, bukan
karena kita ingin mendapat pengakuan. Dan jangan sekali-sekali kita ingin terlihat baik dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Dalam perikop pembacaan kita saat ini, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berisi tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus sebagai kritik terhadap sikap sombong manusia pada umumnya. Dan pada pembacaan kita ini ia mengangkat dua tokoh, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini dijelaskan bahwa orang Farisi adalah kelompok-kelompok orang yang sangat memelihara hukum Taurat dan melaksanakannya dengan ketat. Orang Farisi sangat dihormati karena ketekunan mereka menjalankan agama, bahkan mengajarkan agama kepada orang-orang Yahudi. Bayangkan ketekunan orang Farisi, Bapak Ibu dan jemaat yang kasih Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi jelas puasa yang diharuskan oleh hukum Taurat itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Tapi bagi orang Farisi ia melaksanakan 2 kali dalam 1 minggu. Apakah bukan sebuah pencapaian yang luar biasa, lebih dari batas yang ditentukan oleh hukum? Luar biasa kehidupan keagamaannya orang Farisi. Kalau kita melihat dari praktek keagamaannya, bahkan ia memberikan persepuluhan. Bahkan bukan hanya persepuluhan, setiap apa yang dia makan sehari-hari ia juga persembahkan kepada Tuhan. Luar biasa praktek keagamaannya. Rajin berdoa. Hanya sayangnya doa orang Farisi dalam pembacaan kita hanya di awalnya saja dia mengatakan segala puji dan syukur bagi Allah, tetapi selanjutnya didominasi oleh keakuan mereka bahwa mereka yang paling benar, mereka yang paling hebat, yang hanya mereka yang mau diselamatkan. Kalau orang lain dipandang rendah dan dianggap tidak ada. Situ kekurangan yang dilakukan oleh orang Farisi, sehingga ditegur oleh Yesus sebagai orang-orang yang telah salah melakukan praktek penyembahan kepada Allah. Hal sebaliknya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 13 dan 14 berbicara tentang pemungut cukai yang dikucilkan, direndahkan oleh masyarakat karena dianggap tangan kanannya, kaki tangannya pemerintah Romawi atau pemerintah penjajah saat itu, sehingga dianggap sebagai pengkhianat dengan cara memeras bangsanya sendiri. Namun Yesus dalam perumpamaan ini menjelaskan bahwa pemungut cukai saat berdoa berbeda dengan cara berdoa orang Farisi. Walaupun pemungut cukai ini memang melakukan hal yang salah, tetapi saat berdoa tidak berani menegak ke langit, melainkan memukul-mukul dirinya, memohon belas kasihan Allah dengan kerendahan diri, penyesalan. Tetapi justru kesimpulan Tuhan Yesus apa yang dikatakan? Justru dibenarkan dan ditinggikan keberadaannya oleh Allah sendiri. Bukan orang Farisi yang lebih dari batas-batas yang ditentukan hukum Taurat, maksudnya kelebihan
rasa iman, keimanannya, tetapi dalam praktek kehidupan keseharian tidak menganggap orang lain ada selain mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa kita pungkiri kehidupan kedua tokoh dalam perikop pembacaan kita saat ini, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai, hampir masih ada juga di setiap persekutuan orang percaya. Semoga di jemaat surut para ini tidak ada yang seperti orang Farisi maksud saya. Semoga kita sama dengan pemungut cukai, tetapi tidak berarti bahwa kita harus rajin melakukan dosa lalu sesudah itu kita menyesali. Orang Farisi adalah orang yang selalu merasa diri paling benar, merendahkan orang lain, biar salah akan tetap ngotot bahwa dirinya benar. Tapi jangan lupa saudara-saudara, bahwa betapapun mereka menganggap diri paling benar, namun di hadapan Allah mereka tetap orang berdosa dan salah. Oleh karena itu saudara-saudara, tema kita saat ini adalah orang yang rendah hati ditinggikan oleh Allah. Orang yang rendah hati ditinggikan oleh Allah. Kerendahan hati bersumber dari sikap merasa diri tidak layak dan berdosa di hadapan Tuhan. Sikap rendah hati hanya mungkin hadir dari orang-orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai ukuran dalam berbuat kebaikan. Tetapi jika orang masih menggunakan ukuran manusia untuk menilai dirinya baik atau tidak, maka orang tersebut akan sulit memiliki sikap rendah hati. Sekali lagi saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi, sikap rendah hati akan terpancar di dalam diri seseorang jika satu, menjadikan firman Tuhan sebagai ukuran sikap hidupnya. Kalau ukuran sikap hidup kita sudah berstandarkan pada firman Allah, maka yakinlah kita akan selalu rendah hati. Yang kedua, ia menyadari dirinya bahwa dia adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa kita berdosa di hadapan Tuhan, walaupun kita sudah berbuat sebaik mungkin, tetapi tetap kita mengakui diri kita berdosa di hadapan Tuhan, maka orang ini pasti akan memiliki sikap rendah hati. Yang ketiga, menyadari bahwa ia telah diberikan anugerah pengampunan dosa oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus telah rela mati di atas kayu salib demi dosa-dosa kita. Kalau kita camkan ini, kita akui ini, kita aminkan ini, yakin bahwa orang-orang tersebut akan mampu menempatkan dirinya, merendahkan diri dengan orang-orang lain. Dengan kata lain, dia akan menerima semua orang dari berlatar belakang apapun dia, bahwa itu adalah saudara kita yang kita perlakukan sama. Bukan karena ada jabatannya orang, bukan karena ada pangkatnya orang, bukan karena kekayaan orang, lalu kita perlakukan baik, lalu dibalik dari itu orang-orang yang tidak masuk dalam kategori itu kita rendahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah mempunyai penilaian yang berbeda dengan kita. Semua orang sama di hadapan Allah, yaitu orang berdosa dan perlu pertobatan. Oleh karena itu, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar kita dibenarkan dan ditinggikan oleh Allah itu sendiri. Marilah kita mengasihi sesama kita dengan tidak memandang muka, tidak melihat pendidikan, kekayaan, jabatan, dan status sosial seseorang. Sebab Allah tidak mengasihi kita dan ketidaksempurnaan dan kekurangan kita. Orang yang rendah hati akan diberikan oleh Allah.
Kiranya Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengamalkan, menghayati firman Tuhan ini, terlebih ketika kita mampu mempraktikkan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita.